Kenapa tapi kita jual mahal? Karena bukan jual mahal, jual di harga ini. Tapi kan ada rezim yang ngatur ini kan soal harga, kan ada TBA, tarif batas atas. Untuk ekonomi diatur, kita nggak boleh ngelewatin itu. Saya tahu teman-teman di sebelah kita itu suka lewat-lewatin, kita nggak. Saya cuma bilang sama teman-teman nggak. Kita harus ikuti aturan. Kalau Anda nggak suka dengan aturan, bikin masalah, perdebatkan aturan itu. Tapi jangan nyolong. Jangan nyolong. Terus kalau ketahuan, minta maaf gitu segala macam. Jangan nyolong. Setelah keberhasilan negosiasi dan lolos dengan KPU itu, Pak, kemudian strategi ke depan untuk pelunasan utang atau pemenuhan janji-janji kepada kreditur itu seperti apa, Pak? Janji terbesar kita sebenarnya kepada kreditur itu satu, yaitu kita akan membuat perusahaan ini menjadi perusahaan yang menguntungkan. Ya. Banyak orang tersenyum juga. Kan bukankah bikin perusahaan itu tujuannya menguntungkan kan? Iya. Tapi kalau Anda lihat Garuda kan jarang-jarang untung. Jarang-jarang untung. Dan kalau itu terus-menerus kita jalankan kan jadi masalah. Sementara para pesaing kita kok bisa untung, Garuda nggak bisa untung. Jangan-jangan orang-orang Garuda, jangan-jangan di rootnya main-main, jangan-jangan ribet lah gitu kan ya. Saya masuk bukan untuk begitu-begituan, saya masuk diminta untuk membuat ini jadi perusahaan yang membanggakan. Jadi di publik saya terus-menerus bicara, termasuk di DPR, termasuk dengan para pejabat pemerintah, bahwa amanah yang diberikan saya adalah mengembalikan kebanggaan perusahaan ini. Menarik, Pak, pernyataan Garuda harus untung. Kemudian apa strateginya, Pak? Minimal untuk tahun 2023 gitu. Nah, kemudian kan kalau kita bilang Garuda harus untung, berarti ada keberlanjutan ya, Pak ya. Apa Bapak juga bikin strategi untuk kedepannya untuk penerus Bapak gitu? Kita mesti memahami struktur daripada industri ini. Kenapa high regulate atau kenapa margin tipis? Karena memang selama berapa puluh tahun terakhir ini para pemain industri ini senang sekali mengkomoditisasi produknya. Mengkomoditisasi produknya itu artinya apa? Artinya produknya jadi komoditi. Kalau sebuah produk dari sebuah perusahaan atau industri itu komoditi, yang menentukan harga itu pembeli bukan penjual. Artinya Anda cuma dinilai dari sisi, itu mungkin nggak terlalu tepat ya, walaupun agak tepat juga. Tetapi produk yang terkomoditisasi atau komoditi itu urusannya cuma urusan harga. Orang akan menilai produk itu dari sisi harga. Makanya ketika kita bikin promo, orang banyak sekali mau beli tiket. Ketika orang nanya, Garuda kenapa sih mahal harganya gitu kan? Karena yang dilihat purely soal harga. Lawan sebelah harganya bisa segini kok Garuda mahal gitu kan. Itulah akibat dari industri, pemain-pemain dalam industri ini mengkomoditisasi produknya dengan cara perang harga. Bukan value-nya gitu ya, Pak? Nah, ketika produk itu terkomoditisasi, pembeli produk itu tidak akan lihat value-nya kan. Ya. Oke, jadi karena dasar itu dan hasil dari homologasi yang mengharuskan kita untung, sementara margin untungnya itu tipis, kita mesti tegas ke depannya. Jadi kita ada beberapa tahapan, tapi beberapa yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah kita akan sangat selektif soal pesawat. Ya kan? Kita menyederhanakan tipe pesawat. Karena Garuda, saya juga tersenyum juga. Kita punya banyak sekali tipe pesawat. Kalau pesawat dengan banyak tipe dengan di industri yang terregulasi itu, nggak bisa pilot nebangin satu pesawat tipe A, terus pindah-pindah ke tipe B, C, D, E, F, G, apalagi F, G, H, I, J, K, L, M gitu misalnya kan, nggak bisa. Artinya untuk satu tipe pesawat kita mesti punya set pilot, mesti ikut set trainingnya, belum maintenance-nya berbeda dengan tipe-tipe yang lain, jadi mahal. Dan beberapa tipe nampaknya nggak cocok dipakai di Indonesia
Padahal pesawat itu ada di Garuda. Contohnya Bombardier CRJ ya. Kita ada pesawat yang CRJ tipenya. CRJ itu tipe pesawat yang bagasinya kecil, ya kan? Kenapa bagasinya kecil? Karena memang dia peruntukannya untuk orang yang commuting. Commuting itu pergi pagi pulang sore. Ya kan? Ngapain dia pakai bagasi gede-gede kan? Jarak pendek. Ya, nggak perlu jarak pendek, jarak ya biasanya sih di bawah 4 jam ya. Okay. Artinya yang menerbangi rute-rute yang memang menguntungkan gitu ya? Menguntungkan. Nah, gimana caranya bisa untungkan? Pada waktu PKP kita udah turunin harga sewa. Sampai titik yang on market lah, ya kan. Yang kedua ya kita tentu saja harus jual tiket mahal. Tapi mahal nggak mahal kan relatif. Orang kita nih suka ributin harga tiket yang beda 300.000. Padahal begitu kita ke restoran udah habis, apalagi malam-malam jutaan gitu. Tapi tiket 300.000 bedanya ributnya minta ampun gitu kan. Kenapa tapi kita jual mahal? Karena bukan jual mahal, jual di harga ini. Tapi kan ada rezim yang ngatur ini kan soal harga. Kan ada TBA, tarif batas atas. Untuk ekonomi diatur, kita nggak boleh ngelewatin itu. Saya tahu teman-teman di sebelah kita itu suka lewat-lewatin. Kita nggak. Saya cuma bilang sama teman-teman nggak. Kita harus ikuti aturan. Kalau Anda nggak suka dengan aturan, bikin masalah, perdebatkan aturan itu. Tapi jangan nyolong. Jangan nyolong. Terus kalau ketahuan, minta maaf gitu segala macam. Jangan nyolong. Gitu kan. Inilah yang kalau rute tersebut tidak menguntungkan, kita akan cari cara bagaimana untuk coba menguntungkan. Tapi kalau nggak bisa, ya maaf, kita mesti tutup. Gitu sih. Jadi memang itu pilihannya nggak gampang. Tapi saya dan teman-teman direksi terus-menerus mencoba mengajak banyak pejabat pemerintahan, publik untuk memahami. Kalau Anda menekan kita terus untuk terbang kemanapun, misalnya isian cuma 20%, ya cuma tinggal tunggu waktu lagi kita PKPU lagi kan. Ya kan? Dan yang terakhir kita mencoba mencari pendapatan dari di luar kargo dan penumpang atau jual seat ya, yang disebut dengan ancillary. Nah, kebetulan kita punya banyak inisiatif yang kita harapkan ancillary revenue kita di tahun-tahun ke depan makin meningkat. Itu dari sisi revenue side, jadi meningkatkan penjualan. Dari sisi cost, kita mesti terus-menerus melihat dan mencari cara apapun untuk bisa menurunkan cost tanpa mengganggu kualitas layanan, tapi juga membangun semangat di dalam organisasi kepada para teman-teman. Ada banyak cara untuk bisa lakukan itu, dan itu harus dilakukan. Dan ke depan kita ada banyak sekali program dibantu beberapa konsultan untuk memastikan either revenue kita tingkatkan atau cost-nya kita turunkan. Yang paling bagus revenue bisa meningkat, cost-nya bisa turun, sehingga margin-nya bisa membesar. Kenapa margin membesar itu kita butuhkan? Karena tadi saya katakan, kalau pandemi lagi akan terjadi, kita nggak punya reserve cash, udahlah, bubar lagi kita kan. Dan pandemi dengan segala macam model apapun ceritanya, buat kami yang namanya pandemi atau goncangan atau tekanan kepada kepada perusahaan ini terjadi ketika mobilisasi dibatasi. Ya. Kalau untuk positioning Garuda sendiri di 2023 di industri penerbangan ini seperti apa Pak inginnya? Dan mungkin kan sekarang persaingan juga semakin ketat ya Pak. Apalagi mungkin anak BUMN juga udah ada Pak Pelita gitu. Yang sudah existing gitu maskapainya itu gimana Pak? Nggak apa-apa. Yang paling penting adalah kita ngambil market segmen yang mana. Kebetulan Garuda kita memutuskan ambil market yang full service, high-end segmen. Sementara kita punya Citylink yang bergerak di LCC, yang memang driven by cost efficiencies, seperti juga teman-teman lain yang bergerak di low-cost carrier, ya kan. Tapi kalau kita memang Garuda ansih akan main di market segmen yang di atas, ya kan. Pertanyaannya adalah, artinya Garuda akan menjual harga lebih mahal dibanding yang lain. Iya. Pertanyaannya kan bukan itu sebenarnya, ya kan.
kita sebagai konsumer, Anda kalau terbang ini, yang pertama kalau dibayarin kantor disuruh naik Garuda ya kan peduli amat juga harga kan. Tapi kalau kita sebagai individu yang mau terbang dengan Garuda harga mahal, harga murah, ya banyak orang memilih ngambil harga murah, ya kan. Tapi kita berharap yang naik Garuda ini adalah yang menganggap Garuda punya value. Ya karena kalau enggak, ya kita juga nggak mau, karena kalau enggak jebol juga kita. Menganggap Garuda itu punya value. Tetapi kami di sisi Garuda terus-menerus saya dan teman-teman manajemen cari cara apapun yang kita bisa lakukan untuk memastikan ketika Anda bayar lebih mahal dibanding yang lain, you deserve. Gitu. Artinya positioningnya mempertahankan Garuda sebagai maskapai yang dari segi on-time performance-nya oke, terus service excellence juga ya Pak ya, kayak gitu kan. Ya, betul kita memang berharap award ya, award itu satu hal. Tapi yang paling penting itu juga kan bukan award yang kita kejar mestinya. Karena on-time performance itu janji kita loh. Pada waktu kita jual tiket di website kita atau di travel agent atau di OTA ya, online travel agent, kita kan sebutin jam terbang. Kita juga sebutin jam sampai kan. It's a promise. Ini janji. Jadi ketika Anda nggak bisa deliver janji, bersikaplah sebagai orang yang tidak bisa memenuhi janji. Minta maaf, recover, lakukan apapun yang bisa lah. Karena kita berjanji. Dan kita kan nggak pernah tahu orang itu terbang maksudnya buat apa. Banyak orang yang terbang misalnya karena ada kepentingan bisnis kan. Ketika dia telat, gone. Saya selalu katakan kepada teman-teman, lu coba bayangin lah, bahwa yang kita delay pesawatnya 2 jam, 3 jam itu kebetulan ada orang yang pengen ngunjungin ibunya yang masuk ICU. Coba bayangin deh. Terus lu delay 2-3 jam gitu dia sampai ICU, adiknya bilang, mama 5 menit yang lalu meninggal. Apa rasanya? Buat kita is simple 2-3 jam. Buat kita is simple 2-3 jam. Buat dia ini persoalan seumur hidup. Kalau bicara soal Garuda as national flag carrier, itu kan selalu mungkin penuh tanggung jawab tapi juga melodrama ya, karena saya mengikuti Garuda ini dari mungkin zamannya Pak Emir Syahsatar, Pak Arief, ke Pak Pahala, terus ke Bapak gitu. Ada satu yang tapi ada satu benang merah dari semua dirut ini adalah di situasi apapun dan tantangan apapun mereka selalu bilang atau selalu optimistis kita tetap harus terbang gitu, karena menjaga mandatory sebagai maskapai nasional itu gitu. Nah kalau Bapak sendiri, kemudian Bapak juga sama, kita harus tetap terbang gitu. Nah kalau Bapak sendiri gimana sih menjaga semangat itu atau optimisme itu dan menularkannya mungkin ke semua karyawan, itu pertama. Dan kedua, kalau kita harus terbang, kemudian bagaimana penumpang mau terbang dengan Garuda gitu, meyakinkan ya di tengah isu segala macam tentang Garuda gitu Pak. Ya, jadi gini, kita memang harus terbang terus, dan kita udah buktikan selama pandemi ya, bahwa kita terbang terus dalam kondisi pandemi. Kenapa? Karena yang lain nggak mau terbang, ya kan? Hari ini ketika banyak orang terbang, kita kemudian disaring, lu kenapa nggak terbang ke sini, ya kan? Nah, hari ini filosofinya tetap clear, kita harus terbang, tapi menguntungkan. Tapi menguntungkan ini kan dua sisi yang mesti bekerja. Kita internal juga mesti berberes di dalam. Yang kedua, kita mungkin menjual tiket yang relatif lebih mahal dibanding yang lain. Tapi balik lagi, kita menjual tiket lebih mahal daripada orang lain. It's not about the price kan akhirnya. It's about lifestyle, it's about trust, it's about representing ourselves gitu kan. Ini yang kita mau bawakan. Bahwa kalau Anda terbang dengan Garuda, mungkin bukan di Jakarta karena dipisah-pisah terminal, tapi kalau di Makassar, di Bali, Anda taruh boarding pass Anda di sini. Sementara Anda terbang yang lain, Anda simpen-simpen gitu kan, jauh-jauh dari boarding gate-nya. Kalau ini segera mungkin berada di dalam boarding gate-nya Garuda. Kenapa? Karena ada sesuatu yang beyond harga kan. Tetapi itu hanya bisa dicapai kalau kita memang melayani penumpang dengan respect. Bukan dengan
dengan menampilkan terus-menerus pramugari. Anda mungkin mulai boleh lihat ya. Nggak ada lagi loh foto-foto pramugari yang kita tampilkan di semua announcement kita. Di semua. Kenapa? Anda tahu kenapa? Karena kita nggak selling girls kan? Kita maskapai bawa orang dari satu tempat ke tempat lain. We are not selling girls. Ya kan? Ini kan industri yang beberapa tahun-tahun dibangun bahwa seperti itu. Kan? We are not selling girls. Oleh sebab itu, tapi kita menyampaikan kepada mereka, teman-teman yang lain, bahwa kita akan melayani Anda dengan bermartabat, dengan respectful. Tapi kita harap juga para penumpang juga behave. Ya kan? Ngantri ini dan segala macam. Kita mungkin punya makanan bukan yang paling fantastic, tapi pasti enak. Kita mungkin punya audio, video yang so-and-so lah. Tapi balik lagi, apakah benar kita naik pesawat mau nonton film? Apakah benar kita naik pesawat cuma mau nyari makanan yang enak? Apakah kita benar naik pesawat mau duduk di business class yang fancy-fancy dengan banyak tombol-tombol begitu? Apakah kita naik pesawat karena pramugarinya? Kan enggak. At bottom of heart everybody, kan bukan itu. Tapi cara membagi waktunya atau menyeimbangkan dengan keluarga, dengan pekerjaan gimana Pak? Ya, saya berusaha Sabtu Minggu, misalnya weekend bersama-sama, ya kan, pagi-pagi sebelum ngantor gitu ya. Cuman keluar rumahnya juga jam 6-an kadang-kadang gimana juga gitu kan ya, atau malam gitu kan. As much as possible, saya akan upayakan waktu itu. Saya juga selalu sepakat dengan anak dan cucu bahwa setahun sekali kita mesti pergi rame-rame berlibur, ya kan, menyempatkan itu. Walaupun balik lagi mendarat di satu tempat, WhatsApp udah begitu banyak, telepon-telepon gitu. Kadang-kadang anak, cucu maupun istri saya juga cuman ya udahlah, biarin papa kerjain kesenangan dia, istilah yaitu bekerja, ya kita urus yang lain gitu kan. Tapi intinya hidup mesti dibalance sih memang. Tapi saya terus terang memang memohon pengertian dan keluarga sangat mengerti lah kondisi sekarang ini. Terus kerja keras ya Pak ya? Harus keras. Tadinya dipikir setelah PKPU agak slow gitu, tapi begitu tahu janjinya banyak juga berat juga gitu kan. Justru banyak PR ya Pak? Ya kan, apalagi kan serangan dan bulian kan terus menerus kejadian, jadi ya oke lah. Saya bersyukur dapat dukungan penuh dari keluarga untuk memastikan bahwa saya bisa memaksimalkan semua upaya saya di sini. Ada hobi tertentu Pak, atau untuk mengisi waktu luang biasanya sukanya apa sih Pak? Tidur. Itu yang paling precious. Apalagi di saat seperti ini ya Pak ya? Mahal banget. Ya semua orang juga tahu selama proses pandemi atau waktu PKPU jam tidur saya sangat sedikit gitu kan. Jadi kalau ada kesempatan bisa tidur di mobil, di jalan, di manapun ya. Kalau bisa tidur ya biasanya nggak diganggu ya. Biasanya nggak ada yang mau ganggu gitu kan. Itu sih, jadi tidur. Olahraga agak kurang. Ya tapi lagi-lagi cari-cari ini waktu-waktu kosong lah untuk bisa bergerak sedikit, berenang gitu lah, setengah jam gitu. Kemudian kan kalau karyawan Garuda mungkin mayoritasnya di milenial atau Gen Z itu, kayak Mas Diki ini gitu. Nah, untuk pendekatan ke karyawan, terus cara kepemimpinan seperti apa sih yang cocok gitu di tengah? Ya, yang jelas saya nggak bisa berusaha menjadi milenial, nggak tahu diri kalau udah begitu kan ya. Tapi gini, semua generasi punya challenge, tantangan, dan histori masing-masing, ya kan. Tentu setiap generasi, apalagi milenial ini kan punya uniqueness. Saya beruntung kebetulan pernah ngikuti satu sesi executive discussion on how to handle the millennials, gitu ya kan. Teman-teman yang sikap dan pandangannya jauh berbeda dengan orang-orang sejaman saya, seumuran saya gitu. Tapi ujungnya sih ya, kalau saya ngeliat dari semua ini, ya keterbukaan lah. Berusaha menjadi mereka udah salah. Tapi menyampaikan apapun setransparan mungkin, itu menurut saya salah satu yang terus-menerus saya lakukan saat ini. Termasuk misalnya bertemu dan menyampaikan dan membuka diri terhadap pertanyaan maupun kritik gitu. Saya juga suka terkaget-kaget gitu loh ya.
dengan cara para milenials ini menyampaikan pendapatnya gitu kan ya. Tapi saya juga menghargai bahwa kemudian mereka memutuskan untuk tidak terus di sini bekerja gitu kan. So saya selalu menyampaikan kan, this is a free world kok. Ya kan, kalau Anda merasa bahwa kemudian ini bukan tempat yang cocok, ya saya juga nggak mau nahan-nahan gitu kan. Ya kan. Tapi kalau Anda merasa bahwa ini tempat yang cocok buat Anda, you better contribute. Ya kan. Itu sih. Kalau style kepemimpinan nggak ada yang aneh lah. Yang unik di BUMN ini kan adalah sederhana. Begitu jadi dirut BUMN kan the glory kemana-mana, protokolnya gila-gilaan kan. Kalau naik pesawat itu nggak perlu check in kan, boarding passnya kok udah ada gitu kan, misalnya hal seperti itu. Banyak sekali yang bawain tas gitu kan, hal seperti itu. Tapi saya selalu mengingatkan diri saya maupun teman-teman direksi yang lain, it's gonna be overnight loh. Begitu Anda diberhentikan atau berhenti gitu kan ya. So the glory untuk direksi BUMN itu agak jahat sebenarnya. Penghormatan yang berlebihan itu agak jahat karena begitu udah selesai Anda udah nobody juga gitu kan. Mungkin kalau ketemu Diki di airport buang muka juga dia gitu. Padahal dulu kalau kita ketemu di airport atau sekarang langsung lari-lari gitu. Ada yang bisa saya bawain Pak gitu kan. Ya kan? Jadi itu, dan saya kembali lagi beruntung bisa melewati masa-masa ini dan memimpin perusahaan ini dalam masa-masa sesulit ini. Pengalaman sangat berharga. Saya berterima kasih dipercaya dan saya juga berterima kasih bahwa kemudian teman-teman banyak yang dukung. Jadi Garuda melewati fase sulit pandemi maupun PKPU itu bukan kerjanya Irfan sendiri loh. Itu kerja ribuan orang gitu kan. Yang memastikan bahwa perusahaan ini memang pantas dipertahankan gitu kan ya. Gitu. Terakhir Pak, mungkin filosofi hidupnya apa Pak? Yang selalu dipegang. Walaupun kayaknya Bapak easy going, tapi mungkin ada filosofi hidupnya. Ya gini lah kan, nggak ada yang, saya nggak mau mengatakan filosofi hidup lah ya gitu kan. Cuman apa ya, kalau filosofi hidup kayaknya setelah melewati itu semua dijalankan gini kan kadang-kadang simple aja gitu. Jadi salah satu dari beberapa hal yang saya selalu coba pegang itu adalah fokus on significance rather than sukses. Jadi fokuslah memberi significance, memberi arti daripada mengejar sukses. Kalau ini kita bisa bicara berjam-jam gitu ya soal beginian. Tapi saya yang ingin saya katakan adalah saya pernah melewati satu fase dalam hidup saya yang terus-menerus mengejar sukses, terus kemudian diingatkan sebaiknya Anda mengejar significance, ya kan? Memberi arti gitu kan. Jadi ketika di sini lagi sulit-sulit, kadang-kadang saya mengingatkan diri saya gitu. Karena memang kita kan pengen, waduh ini kalau perusahaan bubar, sukses gue bubar dong semua. Saya udah mimpin berapa perusahaan, gone kan. Nanti nggak usah dipikirin gitu. Karena sukses itu bukan sesuatu yang mesti dikejar. Sukses itu will come along kan. Gitu lah. Gitu ya. Terima kasih.